Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Mungkin ada yang tidak masuk pada hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, semuanya sehat ya berarti. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita semua akan membahas tentang akhlak terpuji. Mungkin sebelumnya ada yang sudah mengerti apa itu akhlak terpuji? Belum, Bu. Nah, baik. Saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji ya. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak, dari bentuk mufradatnya khuluqun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Nah, sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Nah, akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jadi, jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Dan sebaliknya juga, apabila perilaku tersebut baik, disebut akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Itu tadi penjelasan pengertian akhlak. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dibiasakan sebagai akhlak yang terpuji dalam Islam. Yang pertama yaitu berani dalam kebaikan. Jadi di sini kita semua itu wajib berkata benar serta menciptakan manfaat yang baik untuk diri sendiri maupun orang lain, orang di sekitar kita. Yang kedua, adil dalam memutuskan hukum tanpa membedakan kedudukan. Membedakan kedudukan di sini bisa dilihat dari status sosial, ekonomi, maupun kekerabatan. Selanjutnya, arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Pemurah dan suka menafkahkan rezeki baik ketika lapang maupun sempit. Jadi kita harus dibiasakan memberi sebagian rezeki kita kepada orang yang kurang membutuhkan. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, ikhlas dalam beramal. Ikhlas di sini tidak semata-mata meminta imbalan, tetapi demi meraih ridha Allah. Cepat bertobat kepada Allah ketika kita melakukan dosa. Jujur dan amanah, tidak berkeluh kesah dalam menghadapi masalah hidup. Jadi kita harus bersyukur seandainya dikasih cobaan atau yang lainnya, kita harus tetap bersyukur, tidak boleh berkeluh kesah. Yang selanjutnya, penuh kasih sayang. Jadi kita harus menebarkan kasih sayang, rasa kasih sayang kepada sesama dan ke sekitar kita. Lapang hati dan tidak balas dendam. Intinya harus tidak dendam jika ada seseorang yang telah melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Lalu malu melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan yang terakhir, rela berkorban untuk kepentingan umat
dan dalam membela agama Allah. Selanjutnya, pembagian akhlak. Jadi pembagian akhlak itu dibagi menjadi beberapa bab. Yang pertama yaitu akhlak terhadap Allah. Yang pertama mencakup kita beriman, taat, ikhlas, khusyuk, husnudzon, tawakal, syukur, sabar, bertasbih, istighfar, takbir, dan berdoa. Semua itu ditujukan kepada Allah. Yang kedua yaitu akhlak terhadap Rasulullah. Nah, di sini akhlak terhadap Rasulullah itu kita juga beriman kepada Rasulullah, mengakui kerasulannya dan menerima segala ajaran yang disampaikannya. Lalu mencintai dan memuliakan Rasulullah, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah. Yang ketiga yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Nah, dalam diri sendiri juga ada akhlaknya. Yang pertama yaitu contohnya seperti kita al-amanah, setia. Lalu kita benar, adil, malu. Jadi dalam diri kita itu juga harus malu jika seandainya kita melakukan kesalahan atau hal yang tidak baik. Lalu keberanian, asyajaah. Di sini keberanian itu kita harus berani membela kebenaran, seperti itu. Lalu kekuatan ya, contohnya seperti kekuatan fisik, jiwa atau semangat dan pikiran. Lalu sabar, as-sabrul, sabar jika ditimpa musibah dalam mengerjakan sesuatu. Kasih sayang dan hemat. Yang keempat, akhlak terhadap keluarga. Nah, di dalam keluarga kita juga harus mampu mencintai mereka melebihi rasa sayang kita terhadap kekerabat yang lain. Lemah lembut dalam berkata dan perbuatan, merendahkan diri di hadapannya, semata-mata kita patuh ya, bukan meninggikan kita. Lalu berdoa kepada mereka dan meminta doa kepada mereka, berbuat baik kepada mereka sepanjang hidupnya, dan berterima kasih kepada mereka. Yang kelima yaitu akhlak terhadap masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat kita juga harus mampu memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, saling menolong dalam melakukan kebajikan, menganjurkan anggota masyarakat berbuat baik dan mencegah berbuat jahat, memberi makan fakir miskin, bermusyawarah dalam segala urusan kepentingan bersama, menunaikan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada kita, lalu menepati janji. Dan yang terakhir, akhlak terhadap tetangga. Akhlak terhadap tetangga merupakan perilaku terpuji juga. Di sini berbuat baik kepada tetangga sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dalam materi pagi hari ini? Belum ada, Bu. Alhamdulillah, singkat penjelasan ya dari saya. Jika tidak ada penjelasan, saya akan memberikan tugas. Silahkan menerapkan
perilaku terpuji, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di dalam lingkup sekolah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Silahkan ketua kelas boleh ditutup dengan doa. Silahkan ketua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.